Ya udah, maksudnya kenapa kita nggak bangga aja sih dengan bahasa kita? Maksudnya emang kita pakai bahasa Indonesia, tapi kita juga pasti kan darahnya beda-beda. Kita benar-benar kaya akan bahasa loh di Indonesia, jadi nggak usah malu gitu sih. Punya paras cantik bak wanita Jepang, tapi logat ngapaknya tak terbantahkan. Itulah Desi Denoviva ex JKT48. Memulai karir sebagai penyanyi bersama JKT48 pada tahun 2014, Desi kini terjun di dunia komedi. Bermodalkan bahasa ngapaknya, wanita berusia 26 tahun itu kini tampak nyaman sebagai seorang komedian. Ia bahkan terkenal dengan julukan Desi Ngapak dan selalu tampil warawiri menghiasi layar kaca dengan bahasa daerahnya tersebut. Selama terjun di dunia komedian, mantan girl band itu pun mengaku tak menghadapi banyak kendala yang berarti dalam melakoni perannya sebagai komedian karena seperti diberi kesempatan menjadi dirinya sendiri. Emang aku dari awal menyanyi, aku dulu di JKT juga lenong. Ya nyanyi, tapi sekarang maksudnya karena dulu JKT48 emang basicnya nyanyi, nari gitu kan, tapi di sana tuh kita bener-bener bisa eksplor banyak hal. Mungkin itu yang orang awam belum banyak tahu, dan maksudnya dengan lulus dari JKT48 aku salah satu yang meneruskan ke bidang entertain lagi, dan ternyata di komedi. Yang lain pun banyak mungkin yang nggak meneruskan menyanyi, jadi dokter, jadi kerja di kantor, banyak gitu. Dan dengan ilmu yang kita dapat di JKT48, karena emang asli dari daerah Ngapak kan, yang maksudnya daerah yang menggunakan bahasa Ngapak, yaitu Cilacap. Sebenarnya banyak, cuman kebetulan aku dari Cilacap. Jawaban paling logisnya ya karena itu diri aku aslinya, jadi ya udah menggunakan apa adanya aku. Memang aslinya kayak gini. Aslinya gitu, karena mama orang Cilacap gitu kan. Maksudnya bapak sih sebenarnya orang Jogja, mama Cilacap, tapi aku tumbuh besarnya tuh di Cilacap, lahirnya di Jogja, tapi tumbuh besarnya jadi bahasa sehari-harinya, bahasa ibunya tuh ya bahasa Ngapak gitu. Sebagai pendatang baru di dunia komedi, Desi juga mengaku banyak belajar dan meminta masukan dari para senior agar bisa berkolaborasi dengan baik. Ia pun bangga menggunakan bahasa ngapak yang menjadi bagian dari identitasnya di industri hiburan tanah air. Bagi Desi, sebagai orang ngapak harus bangga dengan bahasa ngapak yang dimilikinya. Artis berwajah oriental ini bercerita dirinya memang sejak kecil tinggal dan dibesarkan di daerah Cilacap, sehingga ia begitu kental dengan logat ngapaknya nih guys. Pasti kayak, soalnya kan mereka emang kita tahu mereka senior, jadi kita juga kayak minta masukan gimana sih, terus habis itu kita tektokannya gimana, dan mereka sangat welcome dengan itu sih. Ya, kesulitannya apa sih? Kesulitannya adalah karena setahu aku ya, ini maaf koreksi kalau salah, kalau di komedi itu kan sebenarnya kayak ada bagian yang memberi umpan, ada yang menangkap umpannya, tapi mungkin kita belum tahu sebenarnya kita tuh tugasnya menjadi apa. Mungkin kita misalnya sama A, mungkin kita harus belajar menjadi melempar umpannya, tapi mungkin hal sama B kita harus yang menangkap umpannya. Kita nggak bisa kayak terus-terusan dengan stuck yang gitu aja gitu loh. Kita harus explore lebih jauh gitu. Itu susahnya, dan maksudnya apalagi kan ini kan bakalan stripping ya, amin ya Tuhan, amin. Dan kalau dengan stripping itu kan pasti kan komedinya harus ada terus menerus, dan maksudnya harapannya tidak membosankan kan. Jadi maksudnya kita juga harus rajin ekspor juga sih, searching, lalu mungkin nanya-nanya sama senior, sama ada komedi konsultannya juga. Jadi maksudnya emang ternyata mungkin banyak orang yang malu gitu kan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, tapi ternyata ini tuh menjadi suatu hiburan yang segar juga loh. Tapi bukan berarti diketawain ya, maksudnya diketawain jangan jadi sudut pandangnya jadi negatif, justru malah ternyata ini bisa jadi hiburan, dan kita dengan menghibur orang lain kan dapat pahala juga ya. Tapi apa yang bikin ya udah, maksudnya kenapa kita nggak bangga aja sih dengan bahasa kita? Maksudnya emang kita pakai bahasa Indonesia, tapi kita juga pasti kan darahnya beda-beda. Kita benar-benar kaya akan bahasa loh di Indonesia, jadi nggak usah malu gitu sih. Selain karir yang makin bersinar, ex-member JKT48 ini juga beruntung dalam hal percintaan loh guys. Desi bahkan telah dipersunting oleh kekasihnya Kevin Prasetya pada 3 September 2023 lalu. Pernikahan Desi diketahui digelar mewah di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Nah guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Bye bye.